Terima kasih kepada persekutuan para usahawan yang cinta Tuhan secara internasional di Brisbane, Full Gospel Businessman Fellowship International Chapter Brisbane. Maaf saya menggunakan masker karena saya pakai studio anak saya dan ini tempat umum sehingga peraturannya harus pakai semua masuk ke ruangan ini. Tapi suara saya jelas ya? Oke, bagus. Jelas. Ya, terima kasih karena FGBMFI Chapter Brisbane mempercayai saya. Senang Hemi, Iwan, Papa lihat kalian kesaksiannya luar biasa. Baik, ya. Temanya menarik sekali. Ketika beberapa saudara saya share tema ini, ada yang bertanya, iya ya, apa betul memang begitu? Ketika kita mempercayai Tuhan, ternyata kelihatannya sulit sekali. Nah, kenapa bisa begitu? Mari kita baca dulu dua ayat yang penting. Ya, Yesaya 55. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7 dan 8. Ya. Yesaya 55 ayat 7, maaf, ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu, jalan kita, bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Carlos bisa bukakan yang bahasa Inggris, NLT atau Amplified, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Saudara, mengapa ketika kita harus mempercayai Tuhan, ternyata dia sulit, terlalu berat untuk kita bisa mengerti, ya. Nah, kita lihat bahasa Inggrisnya. Oke, bahasa Inggris. Saya bacakan ya, Bro Denny? Ya, silakan. Oke, dari versi NLT, New Living Translation. Ya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. My thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord, and my ways are far beyond anything you could imagine. For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Ya. Nah, kalau kita melihat dan membaca firman ini, maka jelas mengapa kita ketika sudah mempercayai Tuhan, tapi rasanya sulit untuk dimengerti. Ya, karena cara kita berpikir dengan cara Papa berpikir far beyond. Jauh sekali. Begitu pula planning-planning kita. Dengan rencana-rencana Papa di surga far beyond. Nah, maka kita harus punya satu sikap yang pertama. Setelah kita menyadari bahwa cara kita berpikir dan cara kita buat planning, rencana, itu jauh sekali bedanya. Maka ini sikap yang paling penting dalam hidup kita. Yaitu, saya beri pertanyaan. Ya, bisa dijawab. Oke, saya beri pertanyaan begini. Setelah kita tahu cara berpikir dan cara rencana kita dengan Papa di surga itu far beyond, jauh sekali. Ini pertanyaan penting. Berarti antara kita dengan Papa di surga, siapa yang harus give up rencana dan pikirannya? Kita. Kita harus submit. Harus menyerahkan. Harus mengikuti. Nah, kesulitan kita selama ini ketika kita selalu struggle, selalu bergumul dengan Tuhan. Kenapa? 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 Itu karena kita tidak berani submit, tidak berani menyerahkan total planning kita. Tadi sebelum kita mulai belajar, kesaksian suara kita Iwan dan Hemi
Itu jelas sekali. Kedua saudara kita ini punya usaha restoran, punya usaha taksi, ya, transportasi. Di masa COVID-19, dua-dua kena dampaknya. Saudara, bulan awal Mei yang lalu, ketika salah seorang anak saya kena COVID, ya dia ada di rumah sakit, media di Jakarta. Nah, karena dia sendiri di Jakarta, dia itu anak yatim piatu. Waktu dia datang ke situ, dia masih bisa pakai taksi. Tapi setelah dites, dia positif dan rumah sakit itu nggak bisa menerima, maka harus dia jalan ke Wisma Atlet. Nah, tidak boleh naik taksi, nggak boleh naik Grab, nggak boleh naik Gojek. Dia harus jalan kaki. Ya, bayangkan jaraknya 700 meter. Waduh, ngeri sekali. Nah, kesaksian tadi luar biasa. Oh, selamat datang Nyonya Carlos. Oke. Ya, dia harus jalan kaki. Aduh, waktu dia cerita itu. Tapi kita mendengar kesaksian Hemi dan Iwan. Ketika kita bisa menyerahkan bahwa bisnis ini milik Bapa di surga, kita hanya manajernya. Nah, di situ kita mendengar kesaksian yang luar biasa. Saya juga saksi. Mungkin anak saya ngikuti ini karena saya beritahu. Salah seorang anak saya di Tulungagung, Jawa Timur. Ya, dia sudah running Chinese restaurant. Tahun ini 2020 itu 12 tahun. Dan the best in town. Ya, restorannya. Nah, ketika pemerintah memberi pengumuman akhir Maret semua harus tutup. Nah, yang luar biasa, saudara, namanya Steven, istrinya namanya Irene. Yang mereka khawatirkan bukan kehidupan mereka. Anak mereka 3, ya, mereka juga punya bisnis yang lain di Tulungagung itu. Yang mereka pikirkan karyawannya. Nanti bagaimana? Apalagi akhir April itu puasa. Mau masuk lebaran. Nah, itu saya kagum sekali. Jadi mereka nggak mikir tentang kebutuhan mereka. Kalau restoran itu tutup. Tapi mereka pikir karyawan. Nah, saudara dengarkan konsep ini. Ini luar biasa. Lalu mereka datang kepada Bapa di surga. Mendoakan karyawan itu. Sebab di Indonesia ada satu di antara pilihan. 2 pilihan. Saya nggak tahu kalau di Australia. Pilihan pertama, dirumahkan. Saya nggak tahu istilah itu. Jadi karyawan pegawai itu tidak di lay off, tapi suruh diam di rumah dan digaji separuh atau kurang. Tergantung perjanjiannya. Atau yang kedua, betul-betul di PHK, lay off. Nah, mereka nggak ingin dua-duanya dilakukan. Nah, tapi bagaimana? Restoran harus tutup. Tiba-tiba istrinya yang namanya Irene dapat suatu impresi dari Roh Kudus. Begini, kan dapurmu bisa tetap buka. Nah, saudara, sebagai manusia, nah percuma dapur dibuka kalau nggak ada yang makan. Karena nggak boleh dine in, nggak boleh makan di dalam. Dia bingung. Tahu-tahu Roh Kudus luar biasa memberikan wisdom, suatu heavenly idea, ide dari surga. Nah, di rumah restoran mereka itu ada 8 masakan yang the best dan itu paling laku. Saya nggak ingat semua, salah satu ayam kung pao, satu black pepper, ya, dari sapi, apalagi, ya, tom yum, itu. Nah, terus mereka diskusi dengan Roh Kudus. Terus diapakan? Nah, kalian jual bumbunya saja. Loh, yang beli siapa kalau jual bumbunya? Nah, mereka nurut. Saudara, dan diberi nama aduk rata. Saudara bisa cek di Shopee ada, di Google ada. Aduk, diaduk itu loh.
rata. Dan mereka tidak pakai bahan pengawet sama sekali. Nah itu kan lebih repot. Bagaimana mau jual? Tapi mereka nurut. Mereka berkata kepada karyawan, memang harus tutup, tapi dapur buka. Jadi kalian kerja. Saudara, sampai bulan September ini, bumbu masakan mereka yang cuma 8 item itu sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Hanya gara-gara dapat hikmat dari Roh Kudus. Nah, seminggu setelah Lebaran, jadi akhir Mei masuk awal Juni, mereka telepon saya sambil menangis. Loh, saya pikir ada masalah apa ini? Enggak, kami menangis bahagia. Ternyata sejak awal April, ketika aduk rata ini kami ikuti petunjuk Tuhan, karyawan mereka tidak berhenti kerja. Bahkan mereka bisa dapat THR, tahu kata THR ya, tunjangan hari raya. Bahkan mereka bisa menikmati, dan di situ karyawan melihat, karena mereka tahu pemiliknya ini anak Tuhan. Dan mereka tahu bagaimana pemiliknya berdoa kepada Tuhan Yesus. Saudara, kesaksian yang luar biasa. Jadi berkat. Nah, yang lebih hebat lagi dia berkata begini. Papa tahu kenapa? Selama 11 tahun kami kerja, 12 tahun kami kerja. Ternyata hasil selama COVID-19 ini dibanding bulan-bulan sebelumnya, justru ini lebih banyak hasilnya. Padahal restoran nggak dibuka. Cuma jual bumbu saja. Sudah lihat di Shopee atau di Google, hebat. Nah, maka itu saudara, kalau dalam hidup kita berani menyerahkan, menaklukkan ide-ide kita, rancangan-rancangan kita kepada Bapa di surga, maka trusting God bukan seems hard, tapi seems easy. Mudah sekali. Asal kita berani menaklukkan keinginan kita kepada Dia. Oke, sekarang kita belajar tentang Maria. Semua tahu ya Maria? Oh, keren sekali. Begini, siapa pernah membayangkan, oh Diki kamu hadir, senang nak Papa, kamu hadir dari Bekasi. Bekasi aman ya? Ya. Saya Miredi, ya, dari Manokwari dan dari mana-mana. Saya mau cerita. Apa yang terjadi pada Gabriel? Tahu ya Gabriel? Kalau dia diutus ke dunia, mencari gadis yang zaman itu mau hamil sebelum menikah, tetapi Papa di surga tidak menunjuk spesifik Maria di Nazaret. Tapi Papa bilang begini kepada Gabriel. Gabriel, mulai besok kamu turun ke dunia. Cari gadis yang mau hamil sebelum menikah. Kira-kira Gabriel perlu berapa tahun ya? Turun ke dunia hari ini. Dia keliling-keliling. Hei gadis-gadis, siapa mau hamil sebelum menikah? Masih ingat hukum zaman itu? Berzina, di stoning, dilempari batu sampai mati. Zaman itu, hamba Tuhan, gembala dari Karawang hadir, puji Tuhan. Saudara, berapa tahun? Nggak tahu. Hari ini turun keliling-keliling, nggak ada. Dia pulang ke surga lagi. Besok turun lagi cari tempat lain. Hei, siapa mau ambil sebelum menikah? Saudara, Papa langsung menunjuk kepada Maria. Kamu turun ke Nazaret, temui Maria. Nah, Maria itu mempercayai Tuhan walaupun bukan sulit. Not just a hard, but very hard. Kenapa? Mati. Tapi kita buka Lukas 1. Nah, inilah bukti bagaimana Maria menggenapi Yesaya 55
ayat 8 dan 9. Saya baca mulai ayat yang ke-35. Ya, Maria tanya, bagaimana aku bisa hamil? Aku belum bersuami. Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Tuhan. Dan sesungguhnya Elisabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Sebab, kata Gabriel, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara yang sedang belajar bersama-sama, sambil kita memikirkan tema, berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi sulit, berat, susah. Kita belajar lewat Maria. Tadi kita sudah belajar lewat Iwan, lewat Hemi. Saya sudah sharingkan anak saya di Tulungagung. Ternyata yang betul-betul mau mengikuti jalan Tuhan, planning Tuhan, nggak berat. Nah, sekarang kita lihat contoh di Alkitab. Maria. Berarti dia harus mempercayai Tuhan. Saudara ingat, hukumannya cuma satu kalau sampai Tuhan nggak bela. Mati Maria ini. Mari kita lihat ayat 38. Apa yang terjadi? Carlos, tolong siapkan NLT-nya. Luke 1:38. Saudara, ini luar biasa kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Yahweh. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ayo saya tanya jujur. Kalau dibaca, enteng atau berat? Ayo, kalau dibaca enteng atau berat? Bacanya enteng. Enteng. Betul, Andreas. Bacanya enteng, saudara. Jadilah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Yahweh. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Tapi resikonya mati. Inggrisnya, Carlos. Oke, yang Inggris dari NLT version. Mary responded, I am the Lord's servant. May everything you have said about me come true. Nah. And then the angel left her. And then the angel what? Left, meninggalkan Ya, dia. left her. Oke. Saudara, ini kayak saya tiap kali baca ayat ini geli. Gelinya begini ya. Kalimat terakhir, the last word. And then the angel left her. Pertanyaan saya, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Gini loh pertanyaan saya. Oh, goedemiddag, mevrouw Koning dari Den Haag. Ini anak saya dari Den Haag, ikut sudah ya. Jadi ramai tambah ramai ini. Nah, saya tanya kepada saudara, perlu nggak sebetulnya ditulis bahwa malaikat itu setelah dengar Maria jawab langsung pergi? Ayo, saya ingin diskusi. Siapa aja boleh jawab. Pak Suwiknyo boleh ikut jawab. Perlu nggak ditulis bahwa malaikat and then the angel left her? Saya pertama bingung. Iya, kenapa ditulis ya? Kan nggak perlu ditulis juga kita tahu. Ayo, jawabannya perlu tidak ditulis. Ayo, mana yang jawab? Kok nggak ada yang nulis? Kalau udah ditulis, mungkin ada pembicaraan yang lain kali. Ya, oke. Tapi kan nggak ada, maka itu langsung pergi. Nah, tapi kan kita tahu, ya ngapain dia nungguin Maria sampai hamil segala? Ya dia harus balik dong ke surga, karena dia punya tugas yang lain. Ada satu orang lagi mau jawab, kenapa malaikat itu langsung ditulis, lalu malaikat itu meninggalkan dia? Mungkin karena malaikat percaya bahwa Maria bakal komit ke dalam perkataannya. Nah, justru Andreas kebalikannya.
Mari kita jadi Gabriel. Ternyata Gabriel itu mikir gini loh. Siapa yang mau hamil sebelum nikah? Di zaman hukuman begitu berat. Nah, begini yang saya temukan. Maaf ya, jangan didebat. Ini cuma ya intermezzo ringan-ringan lah. Malaikat mikir begini. Dia mau hamil sebelum nikah. Ya udah, sebelum dia berubah pikiran, aku pergi dulu. Andreas, awas jatuh kamu. Loh, betul nggak? Ayo, kita mikir gitu nggak, saudara? Ayo, yang cewek-cewek ikut mikir loh. Ini luar biasa. Maka itu Alkitab ini, firman Tuhan itu harus dibaca dengan teliti. Nah, jadi kalau kita melihat, ini ada yang tertawa ini, Ensure 099 itu siapa, saya nggak tahu. Wak, 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 wak. Saudara, begini loh logikanya. Ini secara apa tema kita? Trust when trusting God seems hard. Sangat berat buat Maria untuk mengikuti. Tapi dia berkata, nah maka itu, oh Eni apa kabar? Ya, dengarkan saudara. Tadi kita percaya di Yesaya 50, oh, masuk akal intermezzonya. Baik, tadi kita sudah baca Yesaya 55. Karena cara kita berpikir dengan cara Papa berpikir, cara kita buat rencana dan cara Papa buat rencana far beyond, jauh dari pemikiran kita, maka kita ambil keputusan yang lebih baik kita yang menyerahkan semua planning, rencana, ide kita kepada Dia. Nah, sekarang tentang Maria juga kita menemukan jawaban. Ternyata untuk percaya, trusting God, itu tidak merasa berat kalau saudara dan saya punya sikap hati seperti Maria. Apa itu? I am your servant. Aku ini hambamu. Nah, kata servant itu artinya slave. Saudara ingat zaman perbudakan dulu? Tidak ada hak sama sekali bagi seorang budak. Nah, jawabannya, kalau ada di antara kita murid-murid Tuhan Yesus, ya, betul, manusia suka berubah-ubah pikiran. Betul, Arnold Pinontoan. Maka itu malaikatnya cepat pergi sebelum berubah pikiran Maria itu. Nah, saudara, yang menyebabkan kita merasa berat untuk mempercayai Tuhan, karena kita punya planning, punya ide sendiri. Nah, Andre, kamu harus pegangan dulu ya. Om Den mau cerita lagi, pasti kamu akan lompat-lompat ini. Tahun 78, saudara, saya diminta mimpin retreat remaja, teenager, di pedalaman Kalimantan Tengah, Tamiang Layang. Oh, itu naik perahu ya, dari Banjarbaru, lewat 3 sungai baru sampai. Nah, judulnya Yesus itu Tuhan. Nah, setelah saya sharing cerita semuanya, saya tanya pada anak-anak remaja itu. Nah, sekarang saya tanya kepada kalian, apa hal yang paling sulit untuk kalian serahkan kepada Yesus yang adalah Tuhan kalian semua? Banyak yang tanya, oh luar biasa. Tapi ada satu saudara, yang saya mau marah, mau tertawa, saya nggak tahu. Begini, anak laki. Wow, kata-katanya sangat rohani, manis. Saya pikir ini di pedalaman. Listrik aja nggak ada, TV nggak ada zaman itu. Tapi ada seorang anak muda yang begitu polite. Cara ngomongnya itu manis sekali. Saya sampai kagum ada anak itu. Jadi, apa yang kamu takut untuk kamu serahkan kepada Tuhan? Dengar jawabannya. Jodoh, Om. Oh ya? Kenapa kamu takut menyerahkan jodohmu kepada Tuhan? Andre, pegangan kamu. Saya takut dikasih yang jelek, Om, oleh Tuhan. Loh, saudara, saya tadinya mau marah. Oh, Parnot pernah pelayanan di sana. Tahun berapa itu? Ayo kita jujur ya.
Setelah saya mau marah, karena ini anak kok begitu. Nah waktu itu saya juga belum menikah. Ayo Andreas kamu jawab ya, awas kamu gak jawab. Ayo jujur, kalau kita belum menikah, ide anak itu masuk akal nggak? Ayo jawab. Masuk akal. Masuk akal. Kalau Tuhan kasih yang jelek, bagaimana? Saudara, sejak itu saya belajar. Mengapa mempercayai Tuhan, trusting God, seems hard? Karena kita tidak mau bersikap slave, hamba. Kita punya planning terlalu banyak. Sehingga kita beranggapan Tuhan akan ngerecoki. Tahu kata ngerecoki? Tuhan akan nyampurin semua. Apa yang planning-planningku ini. Nah, bukan begitu. Kalau kita hidup di dalam kebenaran. Percaya bahwa Tuhan itu luar biasa, planningnya yang terbaik. Amin. Kita harus percaya itu. Oke. Yang berikut, Maria. Jadi nama Maria itu artinya, saudara, taat. Raymond, huhatat met u. Dari Bandung ini, koordinator dari Bandung juga di Sadewa sekarang. Ini ada saudara dari Belanda, dari Bandung. Nah, sekarang kita belajar. Jadi Maria itu artinya taat. Maaf, saya cuma guyon saja. Kalau ada di antara kita yang sedang belajar hari ini, yang punya nama Maria, tapi nggak pernah taat, lebih baik ganti jadi Mario saja. Oke? Karena nggak pernah taat. Maria itu artinya luar biasa. Contoh yang berikut. Yosef in Egypt. Yusuf waktu di Mesir. Ayo. Kira-kira masih ingat kisah Yusuf? Berat nggak ketika Yusuf harus mempercayai Tuhan? Ternyata yang dia alami justru sebaliknya. Dalam Kejadian 37, berat Pak Daniel, betul. Tapi ini yang kita mau belajar. Buat Yusuf tidak berat. Noh, kenapa? Karena sepanjang Yusuf mengalami penderitaan, siksaan yang begitu mengerikan, tidak tertulis di satupun ayat tentang hidup Yusuf. Dia berdoa, dia mengadu, dia menjerit, minta tolong ke surga. Tidak ada. Dia enjoy, dia nikmati. Ini yang luar biasa. Jadi, Kejadian 37 itu pertama kali nama Yusuf disebut. Dan Yusuf mati Kejadian 50. Maka itu kalau saudara mempelajari hidup Yusuf dari Kejadian 37 sampai 50, pendek kok. Tapi di dalamnya kita menemukan hal-hal yang luar biasa. Seharusnya dia sakit hati dan dendam kepada ke-10 kakaknya. Betul tidak? Karena 10 kakaknya itu yang menjual dia. Seharusnya dia dendam berat kepada istri Potifar. Karena dia difitnah mau memperkosa. Dan Yusuf divonis seumur hidup. Tolong catat, tanpa diadili. Dan tidak punya hak untuk appeal, untuk membela. Tidak boleh. Habis. Tapi luar biasa. Ya, Carlos tolong bacakan supaya kita tahu bagaimana caranya Mesir memenjarakan Yusuf. Mazmur 105 ayat 17 dan 18. Tolong bacakan bahasa Inggrisnya. Mazmur 105 ayat 17 dan 18. Wih, ngeri sekali. Dalam bahasa Indonesia, diutusnyalah Nyanya huruf besar. Jadi Nyanya adalah papa di surga. Bukan kakak-kakaknya. Diutusnyalah seorang bernama Yusuf untuk mendahului mereka.
Bagaimana keadaannya? Baca Carlos ayat 17-18. Thank you. Okay, Mazmur 105, 17, 18. Then he sent someone to Egypt ahead of them. Nah, Joseph, he. who was... Pelan-pelan. He-nya huruf besar ya. Yeah, Dan he. Cuma NLT tulisan kecil ya? Oh kecil ya. Oke, tapi jelas itu Tuhan. Lanjut 18. Okay, they bruised his feet with fetters and placed his neck in an iron collar. Nah, iron collar. Bukan dasi sutra, merek Calvin Klein. Kakinya bruise. Ya, bukan tight. Bedakan, diikat dan dijepit. Kalau cuma dibelenggu, diikat, masih ada loose kecil. Tapi ini bruise. Dijepit, saudara. Itu Yusuf. Nah, kalau kita kembali ke tema kita, itu nggak sekedar seems hard, tapi very hard. Nah, apakah Yusuf ngomel? Tidak. Dia tetap percaya Papa. Nah, ayat 19, Carlos. Ini hasil saudara dan saya berani trusting God whatever be. Apapun yang terjadi, kalau saudara dan saya berani trusting Him, mempercayai Dia, ini yang Tuhan kerjakan atas kita. Ayat 19. Until the time came to fulfill his dreams, the Lord tested Joseph's character. Kalimat terakhir bagus. And the Lord what? Tested Joseph's character. Tested. Tested, ya. Iya. Wah, itu nggak ada di bahasa Indonesia. Terima kasih. Saudara lihat. Until. Indonesia sama. Sampai. Firman-Nya sudah genap. Fulfill his dreams. Nah, ketika kita mempercayai Tuhan, rasanya sulit. Ingat kesaksian Iwan tadi? Aneh. Justru di masa pandemi COVID-19, resto mereka, wah aneh sekali. Sudah semua dibatasi, nggak boleh ada orang dine-in duduk, hanya take away. Hemi harus jual salah satu taksinya. Tapi trusting God, mempercayai Papa, saudara, itu penting sekali. Oh, terima kasih terjemahan NLT luar biasa. And the Lord tested Joseph's character. Karena akan jadi orang hebat. Kalau karakternya nggak dibentuk, mau jadi apa? Maka itu mari hari ini, saudara, kita jangan ragu-ragu lagi untuk berani mempercayakan hidup kita kepada Papa di surga. Karena kita tahu yang terbaik selalu terjadi untuk kita. Asal kita nurut dulu. Nah, saudara dengarkan ya bagi yang belum tahu supaya tahu. Yusuf sampai hari terakhir dia hidup di dunia. Ini yang luar biasa. Dia tidak punya rekor dosa sama sekali. Musa punya daftar dosa. Nuh punya daftar dosa. Abraham punya daftar dosa. Daud punya daftar dosa. Salomo punya daftar dosa. Nah, di perjanjian lama, Yusuf ini salah satu dari cuma 2 orang saja yang gak ada daftar dosa. Maaf secara umum ya saya berkata. Nah, saya jadi ingin tahu bagaimana anak muda ini difitnah habis-habisan. Ternyata nggak punya daftar dosa. Yaitu tadi. Tuhan betul-betul bagi Yusuf nggak ada yang lain. Ya dia trust the Lord. Serius. Nah ternyata begini. Ketika Yusuf harus diuji. Ya dengan berbagai-bagai macam. Dari yang gak enak-enak sampai gak enak lagi. Kapan dia sempat enak? Kalau saudara baca Kejadian 39. Ya. Oh. Anita, kamu jatuh dari sepeda kemarin di Belanda. Tuhan menguatkan. Ya. Papa berdoa. Tuhan Yesus menyembuhkan. Nah. Yusuf
mengalami itu semuanya dengan ucapan syukur dan tetap mempercayai Tuhan. Ini yang luar biasa. Coba bacakan Kejadian 41 ayat 14. Bagaimana model penjaranya Yusuf di Mesir. Kejadian 41 ayat 14. Kita lihat. Di Kejadian 41 ayat yang ke-14, Pharaoh sent for Joseph at once, and he was quickly brought from the prison. After he shaved and changed his clothes, he went in and stood before Pharaoh. Oke, Koden belum dengar penjaranya. And then Pharaoh. Yang ayat 14 ya, Koden? Iya, betul. Cuma itu penjaranya apa? Sebut pit atau dungeon? Prison. Oh. NLT tulisannya prison. Oh, prison. Coba, Andreas, kamu buka terjemahan apa, Andreas? NRV bentar ya. Iya, ada pit dan dungeon, bukan prison. Pharaoh sent for Joseph and he hurriedly brought out of the dungeon. Nah, dungeon. Saudara, Mesir itu punya 4 macam penjara. 1 prison, 2 jail, 3 dungeon, yang keempat itu dibuang. Nah, Musa kena yang keempat, dibuang in the desert. Kenapa? Karena Musa cucu raja. Nah, dari 4 macam penjara Mesir, dungeon ini yang paling celaka. Dan Yusuf kena yang paling celaka, paling berat. Kenapa? Karena dia kriminal berat, mau memperkosa istri pejabat Mesir. Padahal bukan begitu. Nah, bayangkan, di dalam dungeon, lubang bawah tanah. Jadi penjaranya ini nggak ada jendela, nggak ada sinar matahari. Bentuknya seperti sumur. Nah, bayangkan, lalu kakinya. Oh iya, dungeon, terima kasih. Lalu kakinya dibrus. Ya, bukan dirantai, tapi dijepit. Lehernya masuk ke dalam besi. Saudara bisa bayangkan. Boleh nggak Yusuf protes? Tuhan, kalau tahu aku taat tidak berzina dengan istri Potifar, hasilnya seperti ini. Maaf, ini manusia. Lebih baik aku berzina, commit adultery. Diajak kok, bukan Yusuf yang mau. Ngerti nggak maksud saya, saudara? Tapi Yusuf ini luar biasa. Walaupun mempercayai Tuhan, sulit, berat rasanya masuk penjara. Begitu mengerikan. Tapi perhatikan tadi dalam bahasa Inggrisnya. Coba Philip tayangkan lagi. At once. Ya, begitu Yusuf dipanggil oleh Firaun. Saat itu juga. Ternyata dari penjara menggenapi mimpinya itu cuma 1 step. Betul atau salah, saudara? Menurut ayat 14 ini. Kejadian 41. His dreams fulfill only 1 step from the prison, from the dungeon. Ini luar biasa. Nah, maka itu, kalau ada di antara kita, hari-hari ini mengalami hal yang berat dalam hidup, tetap trusting God. Tetap. Jangan berubah setia. Maka itu, dari banyak kisah. Nah, saya menemukan ya, saudara mau catat boleh. Dan tolong kalau ada yang bisa membantu saya, terjemahan bahasa Inggris, saya menemukan kalimat ini. Setan kalah kepada Yusuf. Jadi gini kesimpulannya ya, ini ayatnya nggak ada. Cuma saya merenung hidup Yusuf. Setan tuh ngomong gini loh. Sob, mulai sekarang sesuka-suka lu. Senjata gue sudah habis. Maka itu sampai Yusuf mati, tidak ada catatan dosa. Karena setan sudah, orang Hokkien bilang bohwat. Sudah nggak tahu. Carlos masih ingat bohwat, orang Medan. Nah, ternyata begini. Nah, tolong bahasa Inggrisnya, saya ingin tahu. Begini, Yusuf. Ya, saya temukan konsepnya.
Ternyata Yusuf bisa menang atas semuanya karena Yusuf bisa menikmati dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Nah, ini bahasa Inggrisnya apa? Yusuf bisa, ayo Andreas kalau bisa nolong Om. Yusuf itu menikmati dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Nah, jadi kalau saudara dan saya mulai hari ini mengambil sikap Yusuf, bisa menikmati ketidaknikmatan dengan senikmat-nikmatnya, maka setan mundur semua dari kita. Senjata iblis nggak mungkin. Ada bahasa Inggrisnya apa? Saya ingin tahu. Nikmati. Lagi dipikir. Oh, lagi pikir. Oke, Andre, Om tunggu ya. Enjoy the suffering to the fullest. Oke, setuju? Biar Rino, ulangi lagi Rino. Enjoy the suffering to the fullest. Ya, ini anak saya lulusan Amerika itu. Jadi tahu. Setuju nggak? Nikmati. Setuju. Setuju ya? Nikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Nah, kalau saudara dan saya bisa hidup pakai prinsip Yusuf, maka trusting God is not hard anymore. Karena kita tahu. Nah, disitulah kalau saudara dan saya mau hidup seperti ini, setan nanti minggir semua. Karena setan tahu percuma ganggu orang itu. Jadi ini logika saya saja. Satu hari ada setan yang kurang pintar. Toto menggoda Yusuf. Nah, ada setan yang pintar tahu. Ngomong, setan. Gue beritahu ya, percuma lu ganggu anak itu. Percuma. Jadi di antara setan-setan pun sudah saling memberitahu. Kalau Yusuf jangan diganggu, percuma. Pasti kita yang kalah. Nah, saudara, dalam hidup kita, kalau kita mengalami ini, aduh luar biasa. Oke, bagian terakhir. Saya akan baca hidup Paulus. Ya, dalam perjanjian baru. Hidup Paulus. 2 Korintus 4. Mulai ayat 8. Ya, 2 Korintus 4. Mulai ayat 8. Mari kita mempercayai Tuhan. Saudara, Paulus kita kenal sebagai saudara kita yang hidupnya penuh penderitaan. Bayangkan 14 kitab yang tertulis atas nama Paulus di perjanjian baru. Padahal perjanjian baru cuma 27 kitab. Nah, tulisan Paulus itu dari Roma, kitab Roma sampai Ibrani. Itu 14. Nah, 70% firman Tuhan yang kita punya sampai hari ini dalam perjanjian baru. Tolong catat. Ditulis di dalam penjara. Yang seharusnya Paulus protes dan berontak. Tuhan, kenapa engkau enggak bela aku? Bukankah aku memberitakan Injilmu? Betul tidak? Tapi justru dalam penjara itu, Paulus mendapatkan kebenaran yang jadi firman sampai hari ini. Kita bisa pelajari dan kita bisa hidupi. Keren sekali Paulus ini. Maka itu saudara, di masa COVID-19 ini hebat. Tadi pagi saya webinar lagi, seminar lagi lewat Zoom. Temanya unik. Nah, kalau saudara ingin ngikuti, bisa buka Instagram saya, Facebook saya. Begini, itu dari anak saya yang di Denpasar. Ini saya lihat tadi namanya ada di Zoom. Wimko dari Denpasar. Wim, tadi pagi Papa khotbah dengan penemuanmu. Dia nulis begini. COVID-19 Academy. Setuju nggak? COVID-19 Academy. Itu tadi baru muncul namanya. Luar biasa, saudara. Memang di masa pandemi COVID-19 ini kita sedang kuliah. Kok nggak ada yang ngamen ya? Kuliah.
Di sini kita semua diuji, dimurnikan. Amin. Kita diuji, kita dimurnikan. Maaf ya saudara, ini Indonesia. Ya, COVID-19 Academy. Betul, Carlos. Itu jadi keren sekali. Maaf, ya, di Australia nggak seheboh Indonesia. Gereja-gereja besar. Begini loh saudara, maafkan saya. Biasanya kalau sudah Jumat sore, para pemimpin pujian, worship leader, para singers, pemain musik, asyir gereja, bahkan istri-istri hamba Tuhan, bahkan gembala-gembala yang mau khotbah, maaf. Kalau sudah Jumat sore ke malam, semua saudara itu sudah sibuk. Hari Minggu nanti pakai baju apa, jas apa. Karena mau pelayanan. Betul? Tapi sekarang dengan COVID-19, aduh, ini seharusnya Minggu tanggal 20 September, saya khotbah di Jakarta, karena dipikir sudah selesai. Yeay, Jakarta harus lockdown lagi. Maka tadi saya dapat kabar dibatalkan. Iya memang, sudah nggak boleh lagi. Bayangkan saudara. Maka itu kita hadir di hadapan Tuhan. Tanpa yang wah, dengan hati saja. Karena cuma di rumah. Nggak cuma work from home. Tapi Sunday service from home. Di rumah semuanya. Ayo kita mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah ini dia. Ayat 8. 2 Korintus 4. Ya. Mulai ayat 8. Oh ya nanti saya kenalkan ini di depan saya. Ada anak saya Iwan, ya. Dia tuh nggak apa-apa, sebenarnya papa ngomong dia tuh masih Muslim, tapi senang kalau saya ke Bandung, dia pasti hadir. Saya ngajar di mana saja. Coba saya buka dulu supaya dilihat mana ini. Kok belum? Sudah kelihatan belum? Belum ya? Nah itu dia, Iwan tuh. Orang Sunda asli, saudara. Iwan, coba saya geser dulu. Mana Iwan? Itu dia. Nah, itu orang Sunda asli. Iya, bentar. Yang sini belum ini, yang sini belum. IG-nya. Udah ya? Salam. Nanti kalau saudara mau kenal, saya kasih nomor teleponnya, kontak dia. Tanya-tanya dia. Bagaimana dia belajar firman. Ya. Saya nggak mempengaruhi dia untuk pindah agama, tidak. Biar dia menentukan sendiri. Asal dia suka mendengar kebenaran yang saya sharing. Oke ya? Lanjut. Ayat 8. Begini kata Tuhan. Dalam segala hal. Berarti enggak ada satupun yang terlewatkan. Dalam segala hal. Kami ditindas. Apa bahasa Inggrisnya, Carlos? Ditindas? Bilangnya press hard. Press hard. We are hard pressed on every side but not crushed. Nah, press hard from every side, but not crush. Jadi nggak sampai hancur, ya. Dalam segala kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Apa habis akal bahasa Inggrisnya, Carlos? Perplexed but not in despair. Woi, perplexed but not in despair. Keren ya saudara. Jadi nggak usah takut. Kalau ada hal berat dalam hidup kita, kita alami. Jalani saja. Ayat 9. Kami dianiaya. Ada kata torture. Kata apa dipakai? Apa? Persecuted. Ya. Ya, saya ulangi. Kami dianiaya. Namun tidak ditinggalkan sendirian. Terima kasih Bapak. Kami dihempaskan. Dibanting dengan keras. Inggrisnya apa? Struck down. Struck down. Wow, itu dia. Namun, dikatakan, mana tadi? Namun tidak binasa. Nah, kata namun, but. Inggrisnya pakai kata but-nya. Ini kuncinya, saudara. Maka itu ketika hal-hal berat terjadi di hidup kita, tetap trusting Him. Dalam semua situasi. Ayat 10.
Nah, ini tujuannya halal berat itu. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Carlos, tolong bacakan ayat 11. Saudara yang dikasihi Tuhan yang sedang belajar, bahwa tujuan kita dijepit, ditekan, dan diapakan saja. Walaupun berat dan sulit untuk mempercayai Tuhan, tujuannya adalah ini. Ayat 11, bacakan Carlos. For he who are alive are always being given over to death for Jesus' sake, Wow. so that his life may also be revealed in our mortal body. Nah, so his life itu menjadi nyata in our mortal body. Nah, saudara bayangkan, kira-kira teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kerjaan kita, rekan-rekan kita, keluarga kita yang lain, kalau melihat hidup Yesus nyata di dalam tubuh fisik kita ini, mereka pasti memuliakan Tuhan atau tidak? Pasti. Maka itu begini kalimatnya. Makin banyak orang tahu. Ya, dengarkan. Makin banyak orang tahu. Saudara dan saya mengalami tekanan, mengalami masalah. Ya, mengalami apa saja. Percayalah. Tujuannya cuma satu, supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kita ini. Lalu, lihat ayat 12. Saya baca bahasa Indonesianya dulu. Ya, ayat 12. Maka demikianlah maut, kematian Yesus, giat, ya, selalu bekerja di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Lah, kamunya bukan kami. Kamunya adalah orang-orang di sekitar kita. Maaf, yang melihat hidup kita. Inggrisnya, Carlos, ayat 12. We live in the face of death, but this has resulted in eternal life for you. Wow, haleluya. Yang Inggris lebih jelas daripada bahasa Indonesia. Begitu maut, kematian Yesus giat bekerja di hidup kita, ternyata hidup yang kekal, eternal life, itu dimiliki oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Bukankah ini tujuan Injil? Supaya semua orang diselamatkan? Oh, luar biasa. Ini kalau kita suka membaca dalam berapa bahasa terjemahnya, maka kita bisa lebih belajar lebih banyak lagi untuk kita mengerti. Keren ya saudara? Kalau hidup yang kekal itu dialami oleh orang-orang yang kenal kita, yang tahu kita, karena hidup Yesus senantiasa. Nah, di dalam ayat 8 dan ayat 8 dan 9, ayat 10 dan 11, tolong perhatikan Carlos, ada dua kata penting. Ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus. Ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Bahasa Inggrisnya pakai apa? Senantiasa dan terus menerus. Ini kuncinya, saudara. We live under constant danger of death. Wih, under constant danger of death. Wih. Terus yang 11? Itu yang 11 tadi. Oh, 11. Yang 10? Yang 10 tulisannya through suffering our bodies continue to share in the death of Jesus. Continue. Saudara, maka itu kalau kita mempelajari firman ini, tema yang kita pilih hari ini,
when trusting God seems good. Bukan hard, easy. Karena ada tujuan yang Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Dan orang-orang lain akan melihat itu. Ayat terakhir, Yohanes 2, ayat 23 dan 24. Ini ayat yang terakhir, Yohanes 2, ayat 23 dan 24. Nah, begini firman Tuhan. Dan sementara Yesus di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Tapi percayanya motivasinya salah. Yaitu karena mereka telah melihat mujizat-mujizat yang diadakannya. Nah, Tuhan Yesus nggak suka kita percaya dia karena something yang kita mau dapat. Enggak. Ayat 24. Nah, ini tujuannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Carlos tolong bacakan ayat 24-nya. Jadi kita nggak cuma percaya dia, trusting him, tapi dia ingin mempercayakan dirinya kepada kita. Ayat 24, Carlos. Yohanes 2 ayat yang ke-24. But Jesus didn't trust them because he knew all about people. Nah, kan sedih kalau kita trust him but he not trust us. Betul tidak, saudara? Jadi, kemenangan orang percaya bukan karena rajin Sunday service, bukan karena rajin berdoa, bukan karena rajin memberi persembahan. Tidak. Ada timbal balik. Kalau kita percaya dia, maka Tuhan Yesus pun harus trust kita. Mempercayakan dirinya. Maka di akhir pelajaran ini, kita harus bisa menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Kita nggak cuma percaya dia, tapi dia juga mempercayai kita. Oh, itu luar biasa. Oh, Ibu Agatha ini dari Belanda, gabung lagi ya. Maka kalau kita bisa mempercayai dia dalam segala hal, karena dia kenal kita, maka Tuhan Yesus balik mempercayai kita. Bukankah itu sebuah kehidupan murid Yesus yang luar biasa? Karena banyak yang Bapa di surga, pekerjaannya belum selesai di dunia, dan dia mencari orang-orang kepercayaannya untuk diserai. Begitu banyak hal. Ya, terima kasih Carlos, bukan cuma jadi orang percaya, tapi menjadi orang kepercayaan. Puji Tuhan. Begitu jangan merasa berat dalam mempercayai Tuhan, trusting God. Oh, luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh mengajar dan bersaksi kepada saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah pelaku firman.